Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Semoga kita semua ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini Sabtu 2 Mei 2020 jam 14.56 menit, tim kami akan menyampaikan tentang PAUD. Saya Yayat sebagai host, Ibu Herni sebagai moderator, dan Ibu Lois Cucu sebagai presenter. Untuk menyingkat waktu, kesempatan diberikan kepada Ibu moderator. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Yayan Supriyatna selaku host atas waktunya yang diberikan kepada kami. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillah di hari yang ke-9 bulan suci Ramadan ini kita masih diberi nikmat sehat, masih bisa melaksanakan presentasi di kegiatan PCT Batch 6 Jabar 12 ini. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan selama hari ini bisa menjadi catatan amal ibadah buat kita semuanya. Amin. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagaimana tadi disampaikan oleh host kita bahwa pada hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar PAUD. Nah, PAUD, apa itu PAUD? PAUD adalah pendidikan anak usia dini, di mana pada pendidikan anak usia dini yaitu ada anak berusia 0 sampai 6 tahun. Nah, sekarang bagaimana pelaksanaan pendidikan anak usia dini, bagaimana cara pembelajaran anak usia dini, dan bagaimana pula metode pembelajaran bagi anak usia dini, nanti akan diuraikan atau dipaparkan secara jelas oleh presenter kita, yaitu Ibu Uis Pupu. Untuk itu, dengan segala hormat kepada Ibu Uis Pupu, disilahkan. Ya, terima kasih kepada saudari moderator dan saudara host yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memaparkan materi tentang konsep dasar PAUD. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak PJ, Bapak Alam Bahtiar, dan rekan-rekan semua yang bisa berkenan hadir dalam room kali ini. Nah, kita lihat ya. Apakah sudah terlihat screen PPT yang saya share? Sudah jelas. Ya, terima kasih. Nah, kita mulai saja. Konsep dasar PAUD. PAUD, pendidikan anak usia dini. Nah, di sini apa saja yang termasuk dalam pendidikan anak usia dini? Kita buka karena banyak pengertian-pengertian di masyarakat PAUD itu hanya kober ya. Nah, kita ulas bersama-sama hari ini ya. Nah, gini. Pertama-tama kita ulas dari visi pendidikan nasional, yaitu apa? Visi pendidikan nasional itu untuk menciptakan anak bangsa untuk menjadi cerdas. Cerdas itu memiliki beberapa artian atau pengertian. Di sini cerdas dalam intelektual atau olah pikir, cerdas dalam kinestetik atau olahraga, gerak ya, termasuk
cerdas spiritual, olah hati atau kalbu, cerdas emosional dan sosial atau olah rasa. Di sini kecerdasan keempat ini harus dikembangkan dalam pendidikan anak usia dini, terutama dan paling utama yaitu olah hati atau kalbu atau cerdas spiritual, atau dalam penilaian pendidikan anak usia dini bisa disebut dengan sikap, penilaian sikap atau karakter. Nah, itu. Selanjutnya, nah yang barusan dibahas cerdas itu ada cerdas intelektual, spiritual, kinestetis, sosial, dan emosional. Nah, itu sudah jelas ya. Nah, nah di sini oh iya ada contoh-contohnya dari 4 kecerdasan di sini olah pikir atau intelektual. Ini di sini contohnya kemandirian, terus iptek, ilmu dan teknologi, kritis, kreatif, imajinatif itu termasuk dalam kemampuan atau kecerdasan intelektual. Apa saja yang termasuk dalam sosial emosional? Nah, di sini termasuk olah rasa itu apa saja? Sensitivitas, apresiasivitas, seni dan budaya, demokratis, simpatik, empatik, dan toleran. Selanjutnya, spiritual atau olah hati. Nah, di sini yang disebut karakter atau sikap apa saja? Iman, takwa, akhlak mulia, budi pekerti, pribadi yang unggul. Yang terakhir, kinestetis. Nah, di sini termasuk kecerdasan kinestetis itu gerak ya. Nah, apa saja? Sehat, bugar, berdaya tahan, sigap, terampil. Nah, tanginas kalau dalam bahasa Sunda ya. Nah, itu. Selanjutnya, apa saja kompetitif yang harus dikembangkan juga dalam pendidikan anak usia dini atau yang perlu dimiliki oleh setiap anak, yaitu yang pertama semangat juang tingginya, kemandiriannya, pantang menyerah, inovatif, produktif, sadar mutu, berorientasi global. Nah, itu harus dikembangkan oleh pendidik anak usia dini sehingga anak-anak itu memiliki nilai-nilai kompetitif yang bagus, yang baik untuk masa depannya nanti. Selanjutnya, insan cerdas komprehensif dan kompetitif itu, nah di sini memiliki makna ya. Maknanya apa saja? Nah, di sini disimpulkan mempunyai kepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan. Ya, tadi dikatakan memiliki karakter itu ya. Bersemangat juang tinggi yang tadi, mandiri, pantang menyerah, pembangun dan pembina jejaring, bersahabat dengan perubahan termasuk yang sedang kita laksanakan. Nah, ini virtual ya, kemampuan virtual. Nah, terus inovatif dan menjadi agen perubahan, produktif, sadar mutu, berorientasi global, pembelajar sepanjang hayat. Nah, itu ini rangkuman dari tadi sebenarnya ya. Nah, di sini teruskan saja ya. Nah, PAUD. Apa sih PAUD? Nah, di sini PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Sejak lahir berarti dari 0 tahun. Nah, apa saja yang dilakukan? Apa saja yang dilakukan, terutama yang paling utama adalah orang tua, yang kedua adalah pendidik anak usia dini, yaitu memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan perkembangan jasmani dan rohani. Nah, itu. Nah, di sini dalam kegiatannya, dalam pelaksanaannya atau penerapannya ditekankan adanya stimulasi, bimbingan, dan pengasuhan. Nah, ini ditekankan kepada gurunya atau pendidiknya harus bisa menstimulasi, membimbing, dan mengasuh dalam kegiatan pembelajaran. Nah, itu. Selanjutnya, nah ini. Menurut Undang-Undang Sisdiknas tahun
2003 nomor 20. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Bahkan sekarang wacananya 1 tahun minimal harus mengenyam pendidikan anak usia dini, terutama pendidikan anak usia dini yang formal atau di sini TK, RA. Nah, itu. PAUD diselenggarakan 3 jalur. Nah, ini yang barusan dikatakan, ada yang bersifat formal, non formal, dan informal. Apa saja yang termasuk formal? Yaitu yang barusan dikatakan TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat. Yang termasuk non formal apa saja? Nah, di sini kelompok bermain atau yang disebut kober. Nah, ini biasanya disebut PAUD. PAUD sebenarnya itu kober. PAUD itu TK atau RA pun termasuk di dalamnya, SPS. Nah, yang lebih tepatnya adalah kober atau kelompok bermain. TPA, nah ini termasuk PAUD juga, Taman Penitipan Anak, dan bentuk lain yang sederajat. Terus selanjutnya pendidikan informal, yaitu berbentuk pendidikan keluarga dan atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Itu. Selanjutnya, tujuannya apa sih? Nah, tujuannya yang pertama di sini dikatakan kesiapan anak untuk memasuki pendidikan lebih lanjut. Nah, itu untuk mempersiapkan ketika anak akan masuk jenjang lebih tinggi, yaitu di sini SD ya. Nah, yang kedua, mengurangi angka mengulang kelas. Mengulang kelas di mana? Tentunya mengulang kelas di jenjang yang lebih tinggi. Nah, makanya tadi dikatakan minimal 1 tahun harus mengenyam pendidikan anak usia dini dulu, terutama pendidikan formal. Nah, itu yang ketiga, mengurangi angka putus sekolah. Nah, dengan adanya dasar atau pondasi, mudah-mudahan dan harapan untuk kita semua tidak ada lagi atau mengurangi angka putus sekolah di negara Indonesia ya. Nah, itu. Yang keempat, mempercepat pencapaian wajib belajar. Nah, tentu berkaitan dengan adanya tidak adanya anak yang mengulangi kelas, terus tidak ada yang putus sekolah, insya Allah wajib belajar akan tercapai. Selanjutnya, meningkatkan mutu pendidikan. Jelas, beda halnya dengan anak yang masuk ke jenjang SD yang sebelumnya masuk ke pendidikan anak usia dini dan tidak. Nah, anak tidak atau kurang stimulasinya. Anak-anak kurang rangsangan positif atau konsep diri positif untuk mempersiapkan dirinya di jenjang yang lebih tinggi. Nah, itu. Keenam, mengurangi angka buta huruf muda. Jelas ya, karena dasar-dasar atau pra membaca itu sudah diperkenalkan di pendidikan anak usia dini, tentunya dengan metode yang sesuai dengan perkembangan anak. 7. Memperbaiki derajat kesehatan dan gizi anak usia dini. Jelas di sini diperhatikan dalam perkembangan pengasuhan tadi ya. Dalam pengasuhan, nah, guru sebagai pendidik anak usia dini di sini sangat-sangat memperhatikan gizi anak usia dini. Nah, itu. Yang terakhir itu meningkatkan indeks pembangunan manusia. Jelas, ini kesimpulan akhir, yaitu meningkatkan indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, itu. Nah, ini tujuan PAUD menurut UNESCO sebenarnya tidak terlalu berbeda ya, tetapi nah mungkin narasinya saja. Tujuannya sama semuanya. Nah, di sini alasannya merupakan pondasi awal, tadi sudah dikatakan. Alasan ekonomi, investasi, betul. Terus alasan sosial, PAUD merupakan salah satu upaya menghentikan roda kemiskinan, betul. Karena tadi dikatakan untuk meningkatkan tidak memutuskan wajib belajar. Ya, tentunya pendidikan sangat menunjang dalam kehidupan ekonomi dan sosial di masyarakat. Terus alasan hak atau hukum. Nih, PAUD merupakan hak setiap anak memperoleh pendidikan. Nah, tadi dikatakan dalam undang-undang tadi sebelumnya ya. Nah, hak anak semuanya untuk mengenyam atau memperoleh pendidikan sejak usia dini.
Selanjutnya tujuan PAUD. Nah, tujuannya tadi sudah dibahas, tetapi di sini berupa kesimpulan apa saja sebagai landasan bagi berkembangnya potensi. Nah, ini potensi anak perlu digarisbawahi agar menjadi manusia beriman dan bertakwa. Nah, itu kiranya yang selanjutnya, melalui PAUD, anak diharapkan dapat mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya. Nah, di sini diantaranya kita sudah mengetahui 6 bidang pengembangan yang harus dikembangkan setiap anak, yaitu diantaranya di sini masih belum di itu ya. Ya, disimpulkan saja. Yang pertama, nilai agama dan moral. Yang kedua, kognitif. Yang ketiga, bahasa. Yang keempat, sosial emosional dan motorik. Nah, motorik kasar diantaranya motorik kasar dan halus. Yang terakhir adalah seni. Nah, di sini belum ada ya. Nah, di sini seni masih mencakup dalam semua bidang pengembangan, tapi sama saja tujuan utamanya untuk mengembangkan 6 bidang pengembangan. Nah, itu ruang lingkup. Nih, ruang lingkup pendidikan anak usia dini. 0 sampai 1 tahun disebut infant, 1 sampai 3 tahun disebut toddler, dan playgroup 3 sampai 4 tahun. Nah, di sini disebutnya primary school ya. Atau nih 3-4 tahun itu kober, jadi sebelum pra TK. Nah, oh iya. Nah, maaf. Nah, primary school itu tadi yang dikatakan sebelum itu ya, sebelum playgroup atau kober 6 sampai 8 tahun. Nah, kalau nih usia TK yang disebut kindergarten atau yang meliputi 4 sampai 6 tahun itu TK biasanya RA ya, yang bersifat formal. Nah, ini landasan-landasan. Landasan yang pertama pestalogi. Anak pada dasarnya memiliki pembawaan baik. Jadi semua anak menurut pestalogi tidak ada yang buruk, yang tadinya semuanya bersifat fitrah ya. Nah, tetapi karena ada stimulan dari lingkungan mungkin yang tidak baik atau kurang berkarakter, mungkin mempengaruhi pada karakter positif menjadi karakter negatif. Nah, ini selanjutnya menurut pestalogi, masih menurut pestalogi. Nah, ini. Nah, menurutnya segala usaha dilakukan oleh orang dewasa harus sesuai dengan perkembangan. Meskipun kita bertujuan untuk menyematkan karakter positif, tetapi cara penyampaiannya harus sesuai dengan perkembangan anak, sesuai dengan kodratnya, karena pendidikan pada hakikatnya adalah usaha pemberian pertolongan. Nah, itu jangan sampai pemberian pendidikan disamakan dengan pemberian pendidikan oleh orang dewasa ke orang dewasa lagi, tetapi ada cara untuk anak usia dini. Kita lihat psikologi anak, terus kemauan anak apa. Intinya kita harus masuk ke dunia anak. Nah, itu. Selanjutnya menurut Maria Montessori. Nah, di sini diungkapkan oleh beliau pentingnya kondisi lingkungan yang bebas dan penuh kasih agar potensi yang dimiliki anak dapat berkembang secara optimal. Di sini menekankan kepada lingkungan. Nah, beliau mengatakan juga kasih sayang itu sangat penting agar potensi atau perkembangan anak usia dini itu bisa berkembang secara optimal atau baik. Nah, itu. Selanjutnya, nah, menurut Patrick Wilhelm August Froebel, nah, di sini dikatakan anak sebagai individu yang pada kodratnya bersifat baik hampir sama dengan tadi pendapat yang pertama dari pestalogi. Jadi kodrat
orang anak itu semuanya baik, tetapi bagaimana kita bisa menstimulasi anak tersebut untuk memiliki karakter yang kuat. Nah, itu untuk memiliki konsep diri positif. Selanjutnya, J.J. Rose. Nah, di sini konsep kembali ke alam dan pendekatan yang bersifat alamiah dalam pendidikan anak. Pendekatan alamiah berarti anak berkembang secara optimal tanpa hambatan. Nah, di sini kembali ke alam, maksudnya kita lihat pernyataan berikutnya. Menurutnya, bahwa pendidikan yang bersifat alamiah menghasilkan dan mengacu berkembangnya kualitas semacam kebahagiaan, spontanitas, dan rasa ingin tahu. Jadi, kita explore anak itu jangan terlalu dipaksa, hanya kita memperhatikan dan mengarahkan saja bagaimana perkembangan anak itu sampai di mana, dan kita tinggal menstimulasi yang perlu kita kembangkan di sini. Nah ini betul kan? Walaupun kita telah melakukan kontrol terhadap pendidikan yang diperoleh dari pengalaman sosial dan melalui indera, tetapi kita tetap tidak dapat mengontrol pertumbuhan yang sifatnya alami. Nah, misalnya kita mengontrol bakat anak atau mengarahkan anak, tetapi di sini yang dikatakan kembali ke alam, kalau anak tersebut tidak berminat atau tidak memiliki potensi untuk ke pertumbuhan atau perkembangan yang kita arahkan akan tidak searah. Misalnya kemauan kita anak tersebut diarahkan untuk menjadi seniman atau untuk menjadi mau penyanyi yang lebih spesifiknya, tetapi anak tersebut tidak memiliki bakat alam untuk menjadi penyanyi. Jangan terlalu dipaksakan, biarkan saja anak tersebut memperlihatkan kemampuannya sendiri. Nah, itu tujuan J.J. Rose ya. Selanjutnya, nah di sini Jean Piaget beserta Vygotsky. Nah di sini menurut beliau anak membangun pengetahuannya sendiri, kata J.J. Piaget ya, Jean Piaget. Nah, mereka membangun pengetahuannya sendiri karena mereka memiliki begitu banyak gagasan. Nah, di sini anak-anak memang seumur PAUD itu sedang banyak-banyaknya mengungkapkan gagasan. Makanya di sini dikatakan anak bisa membangun pengetahuannya sendiri dari pengalamannya sendiri, dari pengalaman ketika mereka bermain, mereka bersosialisasi, di sini akan terbentuk pengetahuannya. Nah, menurut Vygotsky atau Lev Vygotsky, nah pendapatnya konteks sosial merupakan hal yang sangat penting dalam proses belajar seorang anak. Ini memang berkaitan dengan Piaget. Selain gagasan-gagasan yang diungkapkan, tetapi konteks sosial pun sangat berpengaruh dalam perkembangannya. Nah, itu. Nah, selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, anak sebagai kodrat alam yang memiliki pembawaan masing-masing katanya, serta kemerdekaan untuk berbuat serta mengatur dirinya sendiri. Nih, makanya sekarang ya ada dikatakan, bukan ada tetapi dikatakan dan dicanangkan oleh Bapak Menteri untuk merdeka belajar. Ternyata sejalan dengan apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara nih. Nah, di sini anak sebagai kodrat alam yang memiliki pembawaan masing-masing serta kemerdekaan untuk berbuat. Jadi jangan dihambat atau dikotak-kotak kemampuan anak, eksplorasi sebesar-besarnya, jangan terlalu diarahkan, biarkan mereka bereksplorasi untuk menciptakan kreasi-kreasinya sendiri. Tentunya tetapi tidak lepas begitu saja, tetapi tetap harus ada kontrol dan aturan-aturan sehingga dapat terkontrol juga, tidak terlalu bebas. Nah, terlalu bebas maksudnya masih mengenal aturan-aturan. Nah, itu. Selanjutnya, landasan yuridis di sini cukup jelas. Di sini ada menurut Undang-Undang 1945. Nanti bisa lihat kembali ya. Terus yang kedua, Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002 nomor 23 udah jelas nih.
Nah, terus di sini ada kajian ilmiah tentang pendidikan anak usia dini. Tadi sudah dikatakan anak usia dini itu termasuk dari 0 tahun atau mulai lahir sampai 6 tahun. Nah, merupakan masa perkembangan dan pertumbuhan yang sangat menentukan bagi anak di masa depannya. Atau disebut juga di sini the golden age. Ya. Namun sekaligus disebut periode yang sangat kritis karena di sini menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya. Di sini makanya PR bagi pendidik anak usia dini. Nah, bagaimana PR kita untuk menstimulasi tahap pertumbuhan dan perkembangan anak agar bisa bertumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, itu PR bagi kita ya. Selanjutnya, nah ini perkembangan intelektual. Bisa dilihat ya. Menurut penelitian para ahli, perkembangan intelektual anak sejak lahir hingga usia 4 tahun sama banyaknya dengan perkembangan intelektual dari usia 4 tahun hingga 18 tahun. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, perkembangan fisiknya anak dari 18 bulan terus meningkat kemampuannya, terus dari perkembangan dan pertumbuhannya terlihat. Apa sih tadi dikatakan pertumbuhan dan perkembangan saja? Harus tahu perbedaannya ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Pertumbuhan itu biasanya berhubungan dengan tinggi badan, berat badan. Nah, itu intinya berhubungan dengan pertumbuhan fisik. Nah, kalau perkembangan lebih condong ke kemampuan. Ya, misalnya anak sudah bisa berbicara lancar, kalau sebelumnya masih terbata-bata, terus selanjutnya lebih besar lagi, lebih dewasa lagi, lebih lancar dan terampil kalau sudah dewasa. Itu perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, nah ini perkembangan otak. Perkembangan otak, nah saat lahir bayi memiliki 100 miliar. Nah, sel otak yang belum bersambung. Nah, di sini kita yang bertugas untuk menyambungkan sel otak-otak anak tersebut, termasuk ibu dan bapak di rumah juga, lingkungan juga. Kenapa? Semuanya harus terintegrasi. Nah, harus terintegrasi untuk menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, di sini banjir pengalaman indera dari banyaknya rangsangan yang diterima anak. Nah, akan memperkuat dan memperbanyak sambungan atau sinaps antar sel. Nah, kalau kita menstimulasi positif, insya Allah sel-sel yang bermiliar-miliar itu akan tersambung dengan baik. Beda halnya dengan cara pendidikan atau stimulan yang kurang benar. Ini sebaliknya, sinap-sinap ini yang tadinya sudah tersambung bahkan bisa putus kembali. Nah, itu kerja otak sangat efisien. Bagian yang tidak digunakan akan dimusnahkan. Nah, ini secara otomatis ya, atau yang disebut atrofi. 50% perkembangan kecerdasan anak terjadi pada usia 0 sampai 4 tahun. 50% sisanya pada rentang usia 4 sampai 18 tahun. Makanya di sini dikatakan anak usia dini itu masa golden age. Nah, itu karena perkembangan kecerdasan di sana paling banyak 50%. Nah, gitu. Selanjutnya, pendidikan anak usia dini didasarkan prinsip-prinsip. Nah, yang pertama berorientasi pada kebutuhan anak nih. Di sini menurut Maslow ya, ini sudah tidak asing lagi saya kira. Di sini kebutuhan anak yang paling dasar itu fisik, yang kedua keamanan, kasih sayang, harga diri, kognisi, estetika, dan aktualisasi diri. Nah, itu yang pertama fisik dulu. Kalau paling bawah kebutuhan anak itu sesudah fisik baru keamanan, sesudah aman kasih sayang, sesudah kasih sayang
harga diri, setelah harga diri pengetahuan atau kognisi, setelah kognisi estetika atau keindahan, dan yang terakhir aktualisasi diri. Nah, itu yang dibutuhkan oleh anak atau prinsip-prinsip kebutuhan anak. Nah, yang kedua sesuai dengan perkembangan anak. Nah, sini tadi dikatakan kita sebagai pendidik anak usia dini harus tahu cara menstimulasi anak termasuk perkembangan dan pertumbuhannya. Di sini kita harus tahu dulu perkembangan anak untuk usia berapa sampai berapa. Di sini ada yang dikatakan sensori motor, praoperasional dan konkret. Nah, di sini ada anak yang di sini anak ini kemungkinan di bawah 1 tahun. Nah, di sini kita sesuaikan di sini kegiatan-kegiatan stimulannya atau rangsangan-rangsangannya yang berhubungan dengan sensori motor. Terus operasional, praoperasional. Nah, konkret juga. Nah, di sini ya kayaknya sudah jelas. Selanjutnya mengembangkan kecerdasan anak. Nah, di sini tidak kalah penting atau yang disebut multiple intelligence. Nah, di sini kecerdasan linguistik, logika dan matematika, spasial, kinestetika atau raga, musik, interpersonal, intrapersonal, naturalis dan spiritual yang kesemuanya harus dikembangkan. Nah, itu. Nah, ini yang keempat, prinsip-prinsip dari pendidikan anak usia dini itu belajar melalui bermain. Bermain, dan bermain. Jangan dipaksakan anak itu mempunyai kemampuan di atas usianya. Misalnya di usianya anak-anak masih diperlukan kemampuan yang sesuai dengan perkembangannya ya. Nah, itu. Yang kelima, belajar dari konkret ke abstrak atau sederhana ke kompleks, gerakan ke perba dan dari sendiri ke sosial. Nah, di sini dari konkret ke abstrak. Nah, dari konkret ke abstrak itu bagaimana? Misalkan ini ada contoh-contoh gambar di sini. Nah, kita atau anak belajar menimbang secara konkret atau nyata. Di sini disebut nyata harus ada benda yang ditimbangnya. Jangan hanya berupa angka-angka saja, karena anak-anak belum bisa menginterpretasikan sesuatu secara abstrak. Terus dari sederhana ke kompleks. Nah, di sini contohnya anak lagi menggunting, dari menggunting sederhana, garis lurus, terus lebih kompleks ke gambar, pola gambar sederhana, terus meningkat menjadi pola gambar yang lebih rumit. Terus ke gerakan ke verbal. Nah, dari gerakan anak-anak biasanya kalau kemampuan verbalnya belum berkembang, biasanya banyak bergerak saja, tetapi kemampuan verbalnya belum berkembang. Nah, di sini anak-anak ketika distimulasi banyak kemampuan-kemampuan verbal yang diungkapkan atau kemampuan komunikasi. Nah, terus dari sendiri ke sosial. Nah, dari sendiri ke sosial, anak-anak sudah mulai belajar bersosialisasi atau mempunyai teman bermain, mulai dari teman hanya teman bermain saja yang dekat sampai teman kelompok. Nah, lebih dari 1. Nah, itu. Selanjutnya, anak belajar melalui interaksi sosial dengan orang dewasa dan teman sebaya di lingkungannya. Ya, misalnya dalam lingkungan sekolah ya. Sekolah. Menggunakan lingkungan yang kondusif. Sudah jelas kiranya kalau kondusif ya, termasuk aman di dalamnya. Nah, yang ke-9, merangsang kreativitas dan inovatif. Harus kreatif dan inovatif. Tadi dikatakan
pembelajaran di pendidikan anak usia dini itu harus melalui bermain. Nah, di sini apa tujuannya? Untuk merangsang kreativitas dan inovatif. 10. Mengembangkan kecakapan hidup. Apa saja kecakapan hidup itu? Misalnya di sini kemandirian. Nah, anak sudah bisa memakai sepatu sendiri misalnya, itu termasuk kecakapan hidup. Yang selanjutnya memanfaatkan potensi alam atau lingkungan. Jadi semua lingkungan itu bisa dijadikan alat atau sumber belajar oleh anak. Nah, itu. Selanjutnya sesuai dengan kondisi sosial budaya. Selain yang tadi dikatakan, faktor-faktor atau prinsip-prinsip pada anak usia dini harus dilihat kondisi sosial dan budaya. Beda halnya anak yang yang berinteraksi sosial di lingkungan kota, di desa, atau di pesisir pantai, di pegunungan, itu akan berbeda. Nah, ini kita bertugas untuk menstimulasi bagaimana caranya anak tersebut bisa bertumbuh kembang dengan baik. Nah, sesuai dengan sosial budayanya masing-masing. Terus yang selanjutnya stimulasi secara holistik. Nah, holistik itu semua itu harus mencakup semuanya, stimulasinya secara holistik. Jadi tidak hanya sebagian perkembangan atau pertumbuhan yang ditonjolkan, tetapi harus merata. Nah, secara holistik. Nah, itu. Nah, implementasi filosofi. Nah, yang tadi dikatakan atau dipaparkan menurut beberapa ahli. Nah, ini disimpulkan. Anak akan belajar dengan baik ketika menggunakan sensori. Karena tadi dikatakan anak usia dini itu sangat-sangat banyak bergerak. Nah, karena memang anak usia dini itu banyak geraknya. Nah, di sana kita tinggal mengarahkan saja bagaimana atau menstimulasi saja bagaimana kegiatannya tercapai atau pembelajarannya dalam kelas tercapai, tetapi tetap harus ada kontrol. Nih. Terus selanjutnya semua anak dapat dididik. Nah, itu jelas setiap anak harus dioptimalkan potensinya, iya. Pendidikan harus dimulai sejak dini, iya. Tadi dikatakan bahkan wajib 1 tahun ya minimal. Anak tidak dapat dipaksa belajar jika belum siap belajar. Nah, ini perlu digarisbawahi, jangan memaksakan anak belajar. Kalau anak belum siap, ya biarkan saja dulu. Nah, tinggal kita mengontrol bagaimana perkembangannya, tetapi jangan diinterpretasikan juga dibiarkan begitu saja. Misalkan anak di dalam kelas belum bisa mengikuti pembelajaran, anak tersebut hanya bermain balok saja. Nah, kita sedikit-sedikit arahkan, tetapi jangan dipaksakan. Nah, itu. Selanjutnya mempersiapkan anak bagi perkembangan selanjutnya dalam belajar. Ya, jelas ya. Nah, kegiatan pembelajaran harus menarik dan bermakna. Nah, kalau di TK kalau tidak menarik pembelajarannya, nah anak tidak akan menarik juga untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang disajikan Bu Guru. Nah, di sini Ibu Guru bertugas untuk menciptakan pengelolaan kelas yang menarik, termasuk APE yang digunakan itu apa, terus gestur Ibu Gurunya bagaimana, tatap mukanya juga kepada anak bagaimana, itu sangat berpengaruh kepada ketertarikan anak ketika pembelajaran. Dan juga jangan ketika menarik tapi tidak bermakna. Nah, itu salah juga. Nah itu ya. Yang terakhir, interaksi sosial dengan guru dan kelompok usia penting bagi perkembangannya. Nah, ini interaksi sosial dengan guru. Selain kita memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan anak secara
pribadi, kita sendiri gurunya, tetapi harus disampaikan pula kepada guru atau kelompok usia yang lain. Kenapa? Karena kita sebagai guru pendidikan anak usia dini dalam lingkungan satu lembaga itu nanti saling memperhatikan setiap perkembangan dan pertumbuhan anak. Jadi tanggung jawab kita semua, bukan tanggung jawab guru kelasnya saja, tetapi tanggung jawab tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, di sana termasuk penjaga sekolah, kepala di sana ya. Nah, berkaitan dengan guru. Nah, apa saja sih? Jadi kesimpulannya guru itu dalam mendidik anak usia dini. Nah, yang pertama guru harus menyayangi dan menghargai semua anak. Kasih sayang. Yang kedua, guru harus memiliki dedikasi untuk mengajar secara profesional. Jangan berkecil hati. Saya mah guru TK. Apa sih guru TK? Nah, itu salah ya. Nah, di sini harus tekad kuat. Saya sebagai guru TK yang mendedikasikan untuk anak-anak Indonesia. Nah, gitu ya. Pengajaran yang baik harus berdasarkan teori. Nah, harus berdasarkan teori juga, filosofi, tujuan, dan sasaran. Karena kalau tidak berdasarkan teori, nanti kita bisa menjadikan anak malpraktek kalau di kedokteran ya. Nah, tetap harus diperhatikan. Selanjutnya, mengajar anak menggunakan materi sebenarnya. Menggunakan materi sebenarnya itu yang tadi dikatakan harus nyata atau konkret. Kalau materi yang disajikan kepada anak minimal gambar, minimal gitu. Maksimalnya yaitu lebih baik yang sebenarnya, material yang sebenarnya. Nah, itu. Selanjutnya, pengajaran dimulai dari yang konkret sampai abstrak. Ya, ini sudah jelas berulang-ulang tadi dikatakan. Selanjutnya, observasi penting guna mengetahui proses belajar anak. Apa? Yaitu dengan cara penilaian. Nah, itu. Pengajaran harus berpusat pada anak, bukan berpusat pada guru. Nah, di sini bukan teacher center ya, tetapi harus berpusat pada anak-anak yang aktif. Nah, peran guru di sini sudah jelas. Guru sebagai pengelola, sebagai pendidik juga, dan fasilitator, juga sebagai peneliti. Nah, di sini bagaimana sebagai peneliti? Ya iya, peneliti. Nah, apa? Meneliti perkembangan anak, memahami kebutuhan anak. Nah, dengan apa buktinya guru PAUD itu sebagai peneliti? Adanya penilaian tadi, adanya catatan anekdot misalnya, adanya catatan hasil karya, adanya catatan checklist. Nah, itu dibuktikan dengan itu. Terus, nah, berkaitan dengan orang tua. Nah, pendidikan anak usia dini tidak serta-merta diserahkan sepenuhnya kepada ibu guru atau bapak guru di sekolah, tetapi peran utama orang tua itu yang paling utama. Nah, itu. Nah, saya kira cukup ya penjelasan dari saya. Nah, ini garis besar tentang pendidikan anak usia dini. Terima kasih. Mudah-mudahan pemaparan kali ini menjadikan kebermanfaatan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Ibu moderator untuk memimpin jalannya pemaparan materi di room bebek kali ini. Silahkan Ibu moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Lois selaku presenter. Kalau tadi kita menyimak dari pemaparan presenter kita, ternyata menjadi seorang pendidik PAUD itu tidak gampang. Karena banyak rambu-rambu yang memang harus diikuti dan dilaksanakan guna merangsang pertumbuhan dan perkembangan anak. Terutama ini untuk perkembangan pendidikan selanjutnya. Nah, baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, barangkali dari pemaparan presenter kita tadi ada yang perlu ditanyakan atau mungkin juga akan ada
tanggapan, disilahkan. Ya, terima kasih. Walaupun saya bicara sebagai moderator, ya ingin menanggapi walaupun singkat. Memang kita sebagai orang tua sebetulnya kita menjadi guru pertama untuk anak-anaknya. Jadi ada yang beranggapan orang tua menganggap bahwa dirinya itu bukan guru. Padahal kita semua adalah guru bagi anak-anaknya. Khususnya saya sebagai kaum lelaki, ada hadis yang mengatakan kalau anak tidak makan, tanya ayahnya. Kalau anak tidak bisa mengaji, tanya ibunya. Kalau istri tidak bisa mengaji, tanya suaminya. Berarti semuanya nanti terpusat kepada laki-laki alias suami. Arizal wa muna ala nisa. Jadi sekali lagi saya tekankan, ini bukan sebagai moderator, mungkin bukan sebagai host, tetapi secara pribadi bahwa kita adalah guru pertama bagi anak-anak kita di keluarga. Terima kasih. Ya, betul sekali apa yang tadi disampaikan. Memang sebelum anak kita masuk ke lembaga pendidikan, khususnya PAUD, sebelumnya memang itu pendidikan sudah dia alami, yaitu pendidikan di keluarga atau dari orang tua. Nah, ketika anak masuk ke PAUD, itu adalah lanjutan dari pendidikan yang sudah dilaksanakan di rumah. Sangat setuju sekali Bapak untuk tadi masukannya. Barangkali yang lain ada lagi? Kalau memang tidak ada, karena waktu juga ini sudah sangat mepet, maka untuk selanjutnya silakan Ibu presenter untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Ibu Eis, disilahkan. Ya, terima kasih tanggapannya kepada Bapak Pak Yayat ya, dan kepada Ibu moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya menyimpulkan dari pemaparan materi konsep dasar PAUD. Mungkin yang saya dapat sampaikan, yang pertama, pendidikan anak usia dini itu meliputi dari usia 0 atau sejak lahir sampai 6 tahun, dan dari tentang usia tersebut kita harus berusaha untuk mengoptimalkan perkembangan dan pertumbuhannya, terutama dalam bidang nilai agama dan moral, selanjutnya bahasanya, kognitifnya, motoriknya, seninya, sosial, emosionalnya. Nah, terus yang kedua, saya simpulkan bahwa pendidikan anak usia dini itu jangan hanya saja dilaksanakan oleh lembaga atau pendidik anak usia dini, tapi tadi dikatakan yang paling utama dan pertama harus dilakukan di lingkungan keluarga, terutama ayah dan ibunya. Mungkin itu kesimpulan yang saya dapat utarakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eis selaku presenter yang telah memberikan kesimpulan dan paparan dengan sangat luar biasa, ilmu yang sangat luar biasa bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya tidak puas sehingga kita nanti bisa bertemu kembali di room-room yang lainnya. Demikianlah pemaparan materi kita hari ini. Untuk selanjutnya kami serahkan kembali kepada host. Mangga Pak Yayat, disilahkan. Terima kasih Ibu moderator, Ibu Hermi, Ibu presenter, Ibu Istucu. Barangkali sudah jelas, walaupun memang kita tidak harus selalu puas, supaya kita akan mencari yang lebih baik, lebih lengkap, dan lebih segalanya. Karena waktu sudah menunjukkan jam 15.45 menit, barangkali dicukupkan sekian. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua.
Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.